Halo, selamat datang di Serangkai Saut Channel barengku Ardiansa, dan kita kali ini lagi ada di Serangkai Opini dan Informasi. Nah, kali ini aku datang dengan topik bahasan masalah penipuan nih, yang kemarin tuh di short aku yang bahas terkait link-link penipuan APK itu kayak ramai banget yang nonton, dan banyak banget yang istilahnya kayaknya memang apa ya, sekarang ini sering banget dapat masalah terkait penipuan-penipuan seperti ini, dan modusnya banyak banget, dan aku pun pernah juga mendapat penipuan. Jadi nanti aku juga akan nge-share pengalaman aku terkait penipuan yang itu berhasil, si penipunya berhasil. Nah, makanya sekarang makin kesini aku udah tahu trik-triknya dan juga gimana cara ngatasin penipuan-penipuan seperti ini. Dan aku udah nyatet ada beberapa poin penipuan. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang kelewat, ada kalian mendapatkan penipuan jenis yang lain atau apa, kalian bisa informasi di kolom komentar ya. Nanti kita coba, kalau misalkan aku tahu nanti kita bahas, kalau misalkan nggak tahu nanti aku coba riset terlebih dahulu terkait penipuannya itu seperti apa. Dan aku udah ada lima bahasan terkait penipuan ini. Yang pertama adalah penipuan terkait modus pekerjaan melalui pesan pribadi, biasanya sih WhatsApp ya. Kalau aku juga udah pernah terima itu WhatsApp. Kemudian yang kedua adalah link-link aneh. Jadi kayak kita dikirimin link, baik itu lewat email, WA ataupun yang lain, yang mana kita harus ngebuka link itu. Dan yang ketiga adalah ini terkait marketplace. Kalau kalian sering belanja di marketplace kayak Tokopedia, Lazada ataupun apapun. Nah, ini juga ada kasusnya juga, bahwasanya yang penjualnya itu memang sengaja menipu atau memang penipu lah, intinya kayak gitu. Dan ini yang aku alamin sendiri, dan aku kena penipuan jenis ini. Jadi nanti aku sharing juga terkait pengalaman aku terkait penipuan ini. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan install APK atau aplikasi di mobile ataupun di smart phone kalian kayak. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan revenge sport. Nah, ini yang cukup ramai sekarang kan ini. Kalau kalian ngikutin media-media seperti K-pop dan lain-lain nih, kemarin ada salah satu pemain sepak bola yang mana terkena lah skandal revenge sport dari mantannya kayak gitu. Nah, ini yang kita akan bahas terkait 5 bahasan ini. Oke, kita mulai. Yang pertama ada pertama berkaitan dengan tawaran-tawaran pekerjaan melalui WhatsApp. Nah, ini sebenarnya nanti agak nyambung terkait link-link yang aneh-aneh itu ya. Jadi aku udah pernah dapat istilahnya ini tiba-tiba nomor aja random gitu, nomor random nge-WA kita bahwasanya mereka menawarkan pekerjaan. Biasanya kalimatnya itu sangat meyakinkan gitu, kalimatnya meyakinkan, dan dia pasti akan menyebut sebuah PT atau perusahaan. Jadi selamat pagi, kami dari PT katakanlah Biro Jasa apa gitu, atau PT yang kalau kalian search tuh kadang ada gitu di Google gitu. Jadi mereka biasa menyebutkan PT dari mana, pekerjaannya apa, nanti gajinya berapa. Dan ciri mudah mengenali kalau ini penipuan itu sebenarnya tawarannya bisa kita lihat tidak masuk akal. Dalam artian apa? Dalam artian mengiming-iming pendapatan besar secara cepat atau secara instan. Nah, ini yang perlu kalian waspadai. Kalau kita bicara terkait penipuan, untuk menggait penipu itu ya paling mudah ya dengan cara mengiming-imingkan gaji besar ataupun dapat uang secara mudah. Ini yang harus kalian waspadai. Walaupun nggak semuanya, mungkin ada ya yang kayak gitu, tapi itu bisa kita katakan kecil banget untuk peluangnya kayak gitu. Jadi kalian harus hati-hati kalau udah ada tawaran kerja, tawaran apapun yang dia gajinya besar ataupun dapat uang mudah dalam waktu instan, itu harus hati-hati gitu. Dan di situ ditawarkan waktu itu aku hanya harus katakan nge-like ataupun nge-subscribe ataupun komen di salah satu video, link video atau apapun, atau marketplace apapun, nanti kita akan dikasih duit per harinya. Itu awalnya kayak awalnya 50.000, nanti hari kedua nanti berapa, naik kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang menggiurkan, karena kita cukup buka YouTube, like, komen, dan subscribe, udah langsung dapat duit kan, itu gampang banget kan. Tapi ini yang kemarin sempat ada bahasan rame di Twitter. Walaupun aku nggak ikutin Twitter, tapi aku ngikutin TNM gitu. Di situ modusnya adalah jadi orang itu kayak harus ngejalanin tugas terlebih dahulu tuh. Dia suruh nge-like salah satu postingan ataupun video YouTube yang mana itu kayaknya random dah kayaknya. Jadi setelah like dia ditransfer, beneran ditransfer sama si penipunya. Jadi
kalian jangan langsung percaya kalau kalian itu beneran dapat untung di awal gitu. Jadi kayak ini ada sekarang modus penipuannya itu mereka berani ngeluarin duit di awal terlebih dahulu. Jadi kayak setelah kalian melakukan tugas pertama, nanti kalian ditransfer duit, beneran ditransfer duit nih, transfer duit katakanlah 50.000. Nanti kalian akan dilanjutkan ke tugas kedua di hari kedua. Hari kedua kalian disuruh ngelakuin apa lagi gitu. Misalnya kemarin udah like, comment. Nanti yang hari keduanya misalkan subscribe ataupun nonton video berapa menit, setengah jam atau yang 1 jam kayak gitu. Nanti kalian transfer lagi. Nah ini beneran terjadi dan kan kadang kalau aku tuh selalu gini ya, kalau misalkan aku nggak untung gitu, misal aku dikasih tugas suatu nggak ada ruginya di aku jalan dapet duit, itu kan kita excited ya, kita merasa wah ini kayaknya bukan penipuan dah karena kita beneran dapet duit gitu. Dan yang kedua kita coba lagi ternyata beneran masih ditransfer sama si penipunya ini. Jadi penipunya masih transfer duit lagi, jadi misalkan hari pertama 50, hari kedua 100, jadi 150. Nah nanti ini jadinya kita tuh jadi dibikin kayak gampang percaya, kita dibikin percaya sama si penipu kalau mereka bener-bener bukan penipu, mereka benar-benar transfer duit dan kita benar-benar dapat untungnya gitu. Dan akhirnya kita melakukan lagi di tugas ketiga, tugas keempat, sampai di titik dimana kalau kita mau menjalankan tugas itu kita harus ngebayar terlebih dahulu. Istilahnya itu biasanya bahasanya itu deposit lah kayak gitu. Istilahnya kita harus ngebayar terlebih dahulu, nanti kita dapat untung lebih besar. Jadi katakanlah untuk tugas berikutnya kalian harus ngasih duit 500.000, nanti kalian dapat untung 2 juta katakanlah seperti itu. Nah ini di titik ini kalian mulai masuk kepada jebakan penipuannya itu di sini gitu. Jadi si penipu ini gitu apa ya istilahnya, mereka karena kalian sudah yakin kalian sudah dapat duit terus-terusan kan kalian seneng ya bahwasanya wah ini bukan penipuan nih gini. Akhirnya ketika ditawari tugas berikutnya kalian harus deposit, biasanya itu para orangnya itu jadi kayak wah udah yakin terlebih dahulu kan, mereka kan udah yakin kalau ini bukan penipuan, ya udah mereka membayarkan, udah ngebayarin depositnya. Ternyata untuk ada beberapa kasus, yang kasus pertama mungkin dia akan langsung dihilang gitu, hilang dalam artian tugas ini selesai. Tapi ada juga yang kan harapannya tugas yang kenain tugas ketiga ya, tugas ketiga dia ngasih 500.000 bakal balik langsung 2 juta gitu sebelum lanjut ke tugas keempat. Ternyata ada juga modus penipuannya itu untuk mendapatkan keuntungan di tugas ketiga kalian harus melanjutkan ke tugas keempat dan juga kelima, jadi 3 tugas sekaligus. Nah masalahnya 3 tugas ini juga semuanya ada depositnya. Jadi kayak misal tugas 3 500.000, tugas 4 1 juta, tugas 5 kena 10 juta, berarti berapa tuh? 11.500.000 itu kalian harus bayarkan terlebih dahulu buat dapat keuntungan dari tugas 3, tugas 4, dan tugas 5. Nah ini yang kemarin kasusnya cukup ramai gitu, sampai mengalami kerugian kisaran 48 juta kalau nggak salah. Iya 40 kerugian si apa yang tertipu ini, korbannya itu kerugian sampai 48 juta karena ya tadi dia sudah deposit dan untuk mendapat keuntungan dari tugas yang dia depositkan itu dia harus menyelesaikan tugas-tugas yang berikutnya. Jadi nggak yang sebelumnya kan kayak menyelesaikan tugas langsung dapat, tapi kalau yang sudah masuk ke deposit enggak. Jadi kayak kamu harus deposit tugas 3, tugas 4, dan tugas 5, nanti kamu baru dapat keuntungan 3, 4, 5 itu dirapel di akhir. Nah ini yang akhirnya kerugiannya di total tuh nyampe 40 sampai 48 juta. Ini kan sangat merugikan banget ya buat para korban khususnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau mau mengatasi cara hal seperti ini, yang pertama adalah ini. Kalau ada tawaran pekerjaan di WA, langkah pertama kalian cek dulu nama perusahaannya, PT apa itu. Dia kan pasti menyebutkan dari PT mana, kalian search dulu di Google. Mereka menawarkan misalkan di WA itu jasanya ini, tapi di Google company profile-nya ternyata berbeda. Nah itu kalian harus sudah curiga itu penipuan, atau biasa juga PT-nya itu PT fiktif, di Google tuh nggak ketemu gitu. Nah itu berarti fix sudah penipuan, kamu nggak usah dilanjutin. Tapi kalau misalnya ternyata PT-nya udah sesuai, terus tawaran pekerjaan juga sesuai dengan bidang perusahaannya itu, kalian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kalian lihat tawarannya seperti apa gitu. Kalau tawarannya itu terlalu menguntungkan, ini bukannya apa-apa ya, tapi kalau misalkan sebuah perusahaan menawarkan pekerjaan yang mudah dengan gaji yang tinggi, itu tuh udah pasti wajib kalian waspadai gitu. Dan itu bisa dibilang sudah 80% arahnya ke penipuan kayak gitu, karena nggak ada yang namanya perusahaan itu memberikan tawaran sebesar itu dalam kayak ke orang random, apalagi lewat WA, itu tuh sudah pasti nggak mungkin kayak gitu. Jadi itu sudah bisa dikatakan 80% sampai 90% itu fix penipuan, tawaran gede segala macam.
Tapi kalau kalian masih mau percaya lagi, ini masih aduh kayak mungkin dah sekarang kalau zaman sekarang kan udah digital banget ya, kayak mungkin ada penipuan seperti bukan penipuan istilahnya tawaran pekerjaan seperti ini gitu. Oke, yang berikutnya adalah kalian boleh mengikuti prosesnya, tapi hati-hati. Jangan sampai jangan kalian kirim data-data pribadi kalian. Kayak misalkan belum apa-apa kalian sudah ya memang sih kalau mendaftar kerja kan kalian ngirim KTP, NPWP dan lain-lain. Tapi jangan sampai kalian itu baru awal sudah dimintain data-data pribadi dan kalian mengirimkan kayak KTP, ijazah dan lain. Stop. Kalau sudah seperti itu di awal-awal jangan pernah langsung kirim karena itu udah sangat bahaya. Perusahaan pun dalam sebuah rekrutmen itu kan harus resmi ya melalui email dan lain-lain dan data-datanya itu juga apalagi kalian sudah istilahnya ngasih email, nomor rekening, KTP, NPWP, ijazah itu bisa banget dibikin pakai apa istilahnya kayak buat ancaman kalian apalagi kan nggak semua orang tahu gitu. Kalau misalkan KTP kesebar itu kan sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya dalam artian ya bisa jadi masalah tapi nggak terlalu gimana-gimana gitu. Bisa aja kan mereka mengancam KTP nanti saya sebar. Kalau orang yang nggak tahu gitu, mungkin mereka akan panik gitu kan, takut KTP-nya kesebar. Padahal kalau data KTP kesebar tuh ya bisa jadi nggak terlalu bermasalah gitu karena kita daftar kerja pun otomatis KTP udah nyebar ke perusahaan itu kan. Jadi itu kalian harus hati-hati. Yang paling utama sih jangan sampai nge-share data-data personal kalian secara langsung seperti itu karena itu udah istilahnya rawan syarat penipuan karena kita nggak tahu kalau penipu kan bisa aja datanya diapain segala macam kayak gitu. Itu terus yang berikutnya nih kalau kalian masih percaya dengan itu kalian boleh ngikutin tadi yang pertama nggak boleh nge-share data pribadi secara sembarangan nama dan lain-lain. Kalau bisa disamarkan terlebih dulu. Kalau mereka nggak minta data kayak KTP dan lain-lain kalian bisa samarkan terlebih dulu tuh nama, alamat dan lain-lain. Jadi kalian bisa palsukan terlebih dahulu gitu. Atau kalian boleh ngikutin selama kalau di awal kalian sudah ditarikin duit kalian stop, jangan dilanjutin. Rekrutmen perusahaan itu biasanya mereka tidak menarik biaya mau apapun. Kalau biaya itu biasa lewat calo atau lainnya tapi kalau misalkan normalnya itu enggak. Jadi kalau misalkan dari awal sudah langsung dimintain duit stop, itu udah pasti penipuan, nggak usah dilanjutkan. Pun kalau misalkan kayak tadi nih kayak awal nggak masih gratis kalian dapat duit ada satu titik di mana kalian diminta deposit dengan uang gede, stop juga. Itu sudah pasti penipuan. Jadi jangan dilanjutkan lagi. Deposit itu rawan banget yang namanya syarat dengan penipuan. Jadi kalian stop sampai ke situ. Kemudian yang perhatian ini berkaitan dengan mereka ngasih link kan. Misalkan kalian kan emang tugasnya kan kadang suruh nge-like YouTube atau nge-komen atau apapun. Mereka ngasih link, hati-hati banget ini masalah link-link kayak gini nih ya. Karena sekarang itu zamannya sudah canggih gitu. Kalian dikasih link, ternyata pada saat kalian buka linknya itu adalah suatu program atau virus yang mana masuk ke HP kalian. Nah nanti virusnya itu kerjanya seperti apa? Itu dia bekerjanya adalah seperti remote. Jadi HP kalian itu secara tidak sengaja terinstall sebuah aplikasi untuk di remote dalam artian nanti si penipunya itu dia bisa mengakses semua data di HP kalian, baik itu data rekening, nomor rekening, password. Kan kalau kenapa password bisa kesimpan? Karena kan kita kadang kalau main HP login kemana nanti kan bisa ada tertulis kan save password gitu biar nanti kalau kedepannya buka itu nggak usah masukin password lagi kayak. Nah itu kan sebenarnya save password itu kan tersimpan di HP kalian. Jadi kalau HP kalian itu diretas, istilahnya diretas sama si penipu dengan aplikasi remote itu gitu, dia bisa mengetahui semua data password dan lain-lain, termasuk mungkin ini nanti hubungannya sama foto-foto dan lain-lain. Nah ini makanya nanti ini mengarah ke penipuan-penipuan yang selanjutnya itu tadi berkaitan dengan link-link aneh, APK dan juga revenge portnya ini. Jadi ini harus hati-hati banget kalau kalian buka link. Makanya aku kemarin tuh nggak tahu nanti chatnya aku tampilin dah kalau masih ada, kalau nggak ada berarti nanti aku coba cari referensi lain. Tapi yang pasti bahwasanya pada saat si penipunya ini ngasih link aku udah nggak mau lanjutin lagi walaupun kasusnya ada yang istilahnya dia ngerjalan tugas sampai dapat duitnya dulu, ketika dikasih deposit dia stop. Itu sebenarnya nggak masalah karena bukan nggak masalah, istilahnya kamu bakal untung ya kan, paling untungnya 150.000 atau seperti apa gitu karena kalian masih ngikutin. Tapi harapanku kalau aku mending stop dari awal. Kenapa? Karena kalian udah dikirimin link gitu, link yang
kita nggak tahu kalau kita buka ngarahnya kemana. Itu makanya aku selalu hati-hati kalau udah dikasih link, aku bakal bilang ke si penipunya ini, yang kuduga penipu, aku udah bilang, maaf Bapak atau Ibu, saya tidak akan membuka link-link seperti ini, kayak istilahnya kayak gitu, karena itu sangat berbahaya banget. Tiba-tiba buka link, kalian keretas datanya dan lain-lain, kan bisa berbahaya segala macam. Makanya itu yang harus kalian perhatikan kayak gitu. Nah, bahas masalah link ya, kita masuk ke masalah berikutnya. Yang kedua ada berkaitan dengan link-link aneh nih. Nah, ini yang tadi aku sampaikan kayak gitu. Hati-hati ketika kalian membuka link ataupun sesuatu yang dikirim melalui WA ataupun email. Jadi ini ada beberapa kasus, tapi yang aku ngikutin ya, beberapa kasus dari para YouTuber atau yang punya Instagram, influencer gede itu, mereka kan sering banget istilah IG-nya dihack ataupun YouTube-nya dihack. Itu awalnya kasusnya bermula dari pesan promosi yang mengirimkan link di email ataupun di WhatsApp mereka. Jadi kayak gini, si influencer ini mendapatkan email nih. Ini kan udah bagus nih email. Kalau email kan lebih kesannya lebih formal ya daripada lewat WhatsApp. Kalau WhatsApp tuh udah pasti non formal banget lah. Nah, email kan udah formal, artinya sudah mulai dapat dipercaya gitu. Dia mengatakan dia mau bekerja sama dengan akun YouTube itu atau dengan influencer itu dengan memberikan link, istilahnya apa ya, memberikan bentuk kerjasama yang menguntungkan yang besar gitu. Kemudian dia mencantumkan link untuk misalkan mendownload mendownload SOP-nya atau mendownload bentuk kontrak kerjasamanya gitu. Ketika linknya itu dibuka, tiba-tiba dia disuruh menginstal suatu aplikasi, pada saat diinstal aplikasi itu nggak muncul gitu. Jadi dia ngeklik tapi aplikasinya benar-benar nggak ada, dia cuma ngeklik tapi kok nggak muncul apapun. Nah, ternyata itu secara diam-diam ngeinstal tadi, sekali lagi remote itu lagi. Jadi ketika misalkan laptop yang dia pakai itu buat ngebuka aplikasi atau link itu tiba-tiba keinstall remote itu, dan laptop itu kok bisa sih laptop di sana bisa di remote dari yang satu lagi, itu dengan cara laptopnya itu terkoneksi internet gitu. Jadi ketika laptopnya terkoneksi internet kan otomatis nyambung kan, istilahnya bisa dikontrol dari jauh. Nah, ini yang jadi masalah catatannya di situ. Jadi kondisinya catatannya adalah karena si laptopnya terkoneksi internet, akhirnya bisa di remote dan datanya ke retas, otomatis passwordnya kena dan akun YouTube-nya kehack, IG-nya kehack, karena password dan juga akunnya kan tersimpan ya di data laptop itu gitu, data tersimpan laptop itu. Jadi itu sih, jadi kayak ini sebenarnya nyambung dengan yang pertama, hati-hati kalau udah kalian dikirimin link-link aneh gitu. Kalian wajib untuk melakukan validasi. Kalau kalian yang mungkin paham, kalian bisa validasi terkait perusahaannya dan lain-lain. Misalkan ditawari kerjasama apa, kalian validasi kantornya di mana, pemiliknya siapa, nomor siapa. Sebaiknya seperti itu gitu, kalian bisa validasi. Tapi kalau kalian nggak paham terkait hal ini, sebaiknya ya udah langsung stop aja gitu. Kalian hindari gitu. Maksudnya kita boleh bermimpi dapat pekerjaan dengan gaji gede dengan cara yang mudah, tapi peluangnya sangat kecil dan itu harus kalian cari, bukan tiba-tiba ada orang random ngirim kalian penawaran-penawaran seperti itu gitu. Mungkin untuk yang video kali ini aku ngobrolin dua topik itu terlebih dahulu ya. Nanti masih akan ada topik yang ketiga, yaitu berkaitan dengan belanja di marketplace. Kemudian ada juga revenge porn dan juga install aplikasi. Tapi ini install aplikasinya mungkin bahasanya berbeda dengan tadi apa yang aku sebutin. Dan berkaitan dengan yang tadi aku sebutin, aku pernah mengalami istilahnya penipuan yang marketplace itu, nanti akan aku ceritakan di video berikutnya. Jadi sorry banget ini untuk yang video kali ini aku sedikit clickbait untuk pengalaman penipuan aku, tapi ini tunggu aja di part 2-nya, nanti aku bahas di part kedua. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Masih banyak jasa, mohon maaf kalau ada salah-salah, silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian punya masalah ataupun pernah mengalami penipuan ini, mungkin aku bacakan di video berikutnya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.